Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Assalamualaikum mu'minin mu'minat, muslimin muslimat min masriqi ila maghrib wa bariyah khususna. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waqrim nuzulahum wa wasi' marhalahum wa adkhilhum al-jannah. Syukurlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali masih ada yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Allahumma rabban nasi yazidil basa anta syafi, la shifaa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin.
Allahumma stajib insyaallah doa kita dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan iman, Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah usia, berkah usaha, berkah keluarga. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga juga saudara-saudara kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi fid dharain rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Dilanjut atau menjawab dulu pertanyaan yang minggu kemarin? Gimana Pak? Lanjut dulu. Lanjut saja dulu. Lanjut dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Samaniyatu afalan, rukun salat semuanya ada 17 gitu Pak ya. Jika tumaninahnya dijadikan satu rukun, yaitu tumaninah dalam 4 tempat, maka menjadi 14. 8 af'al ya, kemudian akwalnya 5. Sama niatu af'al yang 8 pekerjaan dari rukun sholat itu adalah, harus ingat Pak, satu apa? Niat, berdiri tegak, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk terakhir, dan tartib. Itu 8 af'al. Kemudian khamsatu aqwal. Khamsatu aqwal itu 5 ucapan. 1 takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wassalam. Nah itu yang 14, 13, berarti 14-nya satu lagi tumaninah. Nah itu ringkasnya dari matangnya. Kita lanjutkan surah. Lupa lagi. At-tasi'u At-tasi'u 9 as-sujudu marrotaini, rukun sholat yang ke-9 sujud 2 kali, atau fi kulli rokaatin, pada setiap rokaat. Itu menjadi rukun mutlak. Pada setiap rokaat sujud itu marrotaini 2 kali. Dulu suka ingat Pak ya, masih apa ya, saya sendiri kok ternyata kenapa masih ingat ya. Dulu waktu kecil itu alim capek Pak, upami sujud besok sakali we ngantosan gitu ya, dogikeun ka akhir ya, karena kebodohan gitu. Ya nuju budak gitu kan, ada nanti ge apa dadang ge sujud ya sekalian we sujud gitu kan. Nah, itu dulu ya. Itu ya, budak gitu ya. Jadi diringkas gitu, kajian ngantosan imam sujud gitu. Nah, padahal tentu tidak seperti begitu. Ternyata ya duduk gitu ya. Nah, ternyata sujudnya harus marotain 2 kali. Ya diselangku duduk di antara 2 sujud. Wa yusannu, disunnahkan pada waktu sujud ayyaqula fihi, mengucapkan di dalam sujud subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, maha suci Allah, Rabbia, Tuhanku, al-a'la, yang maha agung, yang maha luhur, wa bihamdihi, dan segala puji milik Allah. Itu
Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kadang-kadang yang a'dim itu adalah nurut ke a'la, padahal beda, ada azim, ada a'la. Nah, yang masih a'dim itu sangkaannya adalah a'la gitu. Ya, seperti kalimat a'la jadi a'dim padahal beda gitu ya. A'la subhana rabbiyal, tekan baknya ya, ada tasydid, rabbiyal a'la wa bihamdihi wa bihamdihi wa bihamdihi wa bihamdihi. Nah, ya matikan saja huruf terakhir gitu ya. Oke, sasarangan Pak, 1 2 3. Enak Pak sambil sujud, bacaan sujudnya tartib, bukan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhanallah. Nah, harus dengan penuh menjiwai Pak, minimal ngeh maknanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Faqad warada an Utbah ibnu Amir annahu qala, dan telah diceritakan dari Utbah bin Amir annahu qala, dia berkata, lama nazalat, tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Ini yang menjadi dalil bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, yaitu surat Al-Waqiah ayat 74. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah bacaan tersebut dalam ruku kalian. Walamma nazalat, dan tatkala turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la ayat 1, qala, bersabda Rasulullah, ij'aluha fi sujudikum, maka jadikanlah ayat tersebut bacaan di dalam sujud kalian. Nah, jadi kalau subhana rabbiyal azim waktu ruku, ayatnya adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, kalau waktu sujud dalilnya adalah sabbihisma rabbikal a'la, jadikanlah dari fasabbih bismi rabbikal azim bacaan itu waktu kalian ruku. Nah, kalau dari sabbihis marabbikal a'la, kata Rasul, jadikanlah bacaan tersebut waktu sujud. Nah, itu dalil yang menyatakan tentang subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Jadi dalilnya kalau ruku surat apa Pak? Al-Waqiah ayat 74 ya, kemudian Al-A'la ayat 1. Nah, itu Pak, kaitannya dengan bacaan ruku dan sujud, meskipun nanti masuknya kepada sunnah hai'ah itu Pak ya. Nanti kita akan belajar tentang petingkah sholat. Wa yahsulu aslu sunnah bimarrah. Nah, asal kesunahan membaca kalimat itu adalah marrah, satu kali Pak. Jadi satu kali juga mumpuni, cukup. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa adnal kamal salasun, tapi rendah dari segala kesempurnaan salasun, berapa? 3 kali. Summa khamsun, kemudian 5 kali. Summa sab'un, kemudian 7 kali. Summa tis'un, kemudian 9 kali. Summa ihdai asyrota, kemudian 11 kali. Wala yazida ahadun ala dalika sawa'ul munfarid, tentu tidak boleh lebih dari itu. Sampai 11, tidak boleh lebih dari 11. Sawaul munfarid, apakah seorang musalli itu melakukannya sendiri, wa imamun, atau sebagai iman. Qaumum mahsurina radina bitatwil. Nah, itu
apa, ada keterbatasan makmum, itu juga kalau makmum yang ada adalah rodin, pada apa, ridho gitunya. Wal makmum, dan juga apa, sholat dilakukan sebagai seorang apa, makmum. Jadi kira-kira Pak, kalau ada imam membacanya Subhana Rabbiyal A'la itu sampai 11 kali, Bapak selaku makmum ridho tidak? Nah, itu yang menjadi masalah. 3 kali juga kadang-kadang maaf gitu ya, kadang-kadang ya suka ada yang mendahului apa Pak, iya cengkat berdiri. Nah, berarti apa ya, tidak tahu gitu. Bagaimana kalau kondisi makmum sudah apa Pak, berdiri apa, berdiri tegak, kemudian makmum imam masih dalam kondisi apa, sujud, balik lagi atau nangong gitu Pak. Gitu ya, balik lagi gitunya. Makanya memang kalau mau 3 kali biasakanlah. Berapa kali? 3 kali gitu, biasakan 3 kali, biar apa, makmum juga sudah apa, tahu. Baru kalau sendiri Pak, tidak ada keterbatasan, boleh, tidak menjadi masalah. Cuma masalah nama dah sendiri ke cangkung sini bikin ke 11 banyak lupa gitu. Cangkung sih bikin ke 11 kali, boh itu adalah yang fardu atau itu yang sunat. Pernah Bapak dalam tahajud atau dalam duha bacaan Subhana Rabbiyal A'la sampai 5 kali? Bujang-bujang Bapak ngaku ya biar gitu aja. Paling kadang-kadang 1 kali kok mau dibarengan kurusuh gitu Pak ya. Nah itu boleh sampai berapa kali? Ya 11 kali bitatwil, tapi tentu rodina. Makmum kondisi rodin, mereka ridho gitu ya. Wa yazidu min zikri, dan menambah min zikri, dari apa, zikir. Apa zikirnya? Boleh Pak ditambah. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Boleh Pak menambah doa itu. Jarang Pak ya? Jarang gitu Pak ya. Kalaupun mau menambah apa boleh Pak, tidak menjadi masalah. Kalau doa yang lain misalkan dipakai bahasa kita ya boleh nggak, doa yang lain selain yang tadi pakai bahasa kita di luar bahasa Arab gitu. Dan juga yang kedua, apakah boleh genap nggak gitu bacaan gitu ya. Nah, karena sholat ini adalah semua ucapan dan perbuatannya maksur. Maksur itu apa? Terjaga, kemudian dan keterjagaan tersebut harus kepada Rasulullah, seyogianya tidak menambah dan tidak mengurangi, dan jangan melakukan apa bacaan-bacaan yang lain yang memang di luar menjadi tuntunan. Itu yang menjadi masalah. Gitu. Jadi apakah zawaid nanti, apakah ada penambahan doa? Beda, saya mah sekarang sudah belajar Pak, hafal gitu doa sampai berapa Pak? Sampai 10 gitu Pak. Seyogianya tidak melakukan hal itu, karena ucapan-ucapan sholat itu adalah ucapan-ucapan yang maksur Pak, yang tentu Rasulullah sudah apa Pak? Sudah memperlakukan hal itu. Insya Allah umatku mampu melakukan itu. Kalau padahal Rasulullah bisa saja lebih yang macam-macam doanya gitu ya di dalam ruku dan sujud. Tapi kenapa tidak melakukan doa-doa yang banyak? Nah, itulah mungkin biar umatnya mampu mengikuti semua kesunahan di dalam di dalam sholat. Kecuali nanti dalam sujud kan ada sebagian dari tuntunan para ulama Pak, dalam sujud terakhir karena ada doa, ada perintah
Faksiru, perbanyaklah doa di dalam apa? Sujud. Nah, biasanya itu dilakukan pada sujud terakhir atau pada acap kali sujud. Nah, sebetulnya pada acap kali sujud pun juga boleh, cuma kebiasaan dijadikan kekhususan itu menjadi sujud terakhir, sehingga dengan doa kan Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qoblal maut, Allahumma as'aluka as'aluka husnul khotimah. Kemudian yang ketiga ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'alika. Boleh, tidak menjadi masalah. Konteksnya berdoa di dalam sujud itu adalah satu perintah. Faksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Tentunya jangan melampaui batas. Berdoalah sesuai dengan tuntunan. Nah, itu seyogianya. Jadi dibolehkan dalam sujud itu menambah. Ya, boleh, dibolehkan gitu, menambah apa? Doa. Kalau konteksnya tadi faksiru gitu ya, perbanyaklah doa di dalam sujud gitu. Jadi Ustaz ini di sini misalnya itu tidak boleh membaca tasbih lebih dari 3 kali. Kecuali dia berstatus sebagai imam. Jadi kalau kita enggak, ini kan batasannya tidak boleh nih. Ya. Tidak boleh lebih dari 3. Kalau misalnya imam itu baca 3 nih. Ya. Kita 5 boleh. Ya, betul. Nah, di sini kan bahasanya radina bitakwil. Masalahnya kan seorang imam tidak tahu nih, apakah diimami oleh dia dengan membaca subhana rabbiyal. Ini posisinya kita sebagai makmum, boleh nggak lebih dari 3? Oh, kalau konteksnya kita sebagai makmum, mungkin selama imam belum cengkat, bacalah terus berulang-ulang. Berarti boleh lebih dari berapa? 3 kali, karena kondisinya adalah sebagai makmum. Namun jika bacaan kita yang belum selesai, contoh imam sudah ya berdiri, ya tentu jangan sempurnakan bacaan kita sampai 3 kali, ikuti saja imam. Nah itu. Jadi kalau gitu bacaan genap hitungannya juga boleh ya? Ya, hitungan. Tadi mungkin di sini hitungnya genap-genap ya, ganjil. Posisi dia dari sujud ini kan, ya. Dia berdiri kan, Allah, itu kan ada jeda itu. Ya. Kita kan berdiri setelah akbar kita gerak. Ya, nah, itu kan arti jeda itu kan kita masih bisa satu masih bisa 1 atau 2 gitu tasbih tadi. Iya, betul. Allah, ini kan ada jeda waktu itu. Kita sementara kita masih sujud itu. Ya, betul. Begitu baru kita berdiri kan gitu. Ya, betul. Nanti saat itu, ya, proses begini ini kita masih bisa membaca tasbih 2 kali, boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Selama makmum tidak ketinggalan oleh imam 2 rukun. Iya. Gitu. Dan memang betul sekali. Jadi posisi Allahu Akbar itu terucap harus tatkala berdiri tegak. Itu nanti masuknya dalam kitab Al-Adhkar, Pak. Allahu Akbar dari berdiri ke sujud, bar itu adalah kondisi kening sudah ya sudah ke tempat sujud. Jadi lafzul jalalahnya yang dipanjangkan. Allahu Akbar. Kan dulu sudah waktu takbiratul ihram. Tapi kayak gini, Pak. Allahu Akbar. Tidak begitu, Pak. Nah, lepas. Ada ya, Pak, loh. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Aduh, mencawerang gitu kan. Nah, tidak seperti begitu. Jadi tatkala berdiri pas tegak itu adalah bar. Panjangkan, kata Syekh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, kalimat lafzul jalalah. Gitu. Nah, sama halnya dan memang tatkala dari sujud kemudian ke antara 2 sujud, bar itu imam posisi musolli harus sudah kondisi duduk bar. Allahu Akbar. Nah, jadi bar itu adalah kondisi tumaninah. Baru makmum gerak. Ya, baru makmum bergerak dan seyogianya dan seyogianya tidak bersama-sama, dan makmum ya kan nama ju'ilal imamu liutama bihi, untuk diikuti gitu. Nah, kaitan sama halnya juga dengan takbiratul ihram gitu. Jadi posisi Allahu Akbar baru nyambung gitu, jangan posisi baru imam saja Allah makmum sudah Allah, tidak seperti begitu, Pak. Jadi harus Allahu Akbar langsung disambut seperti
akan ijab kabul, kontan tarima, kena gitu. Gitu sama Allahu Akbar, Allah, begitu. Nah, kaitannya dengan apa? Mengikuti imam. Jadi betul itu bisa. Jadi makmum lebih dari 3 kali menunggu apa? Karena bacaan imam mungkin sedikit agak tartil. Memang apa? Kadang-kadang makmum juga apa dibiasakan oleh seorang imam. Kalau imamnya cepat, ya cepat. Nah, karena kenapa? Makmum juga sudah Pak, sudah teh. Oh iya, imam ini nih pasti gini. Nah, gitu. Jadi sudah. Nah, itu kaitannya dengan apa? Dengan bacaan-bacaan. Wa zada fi raudhah bihaulihi wa quwwati. Oh iya, ini penambahan doa. Jadi boleh ditambah juga. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu waswabasorohu bihaulihi waku watihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Sebelum tabaraka jadi ditambah wasaqqa sam'ahu wabasorohu bihaulihi waku watihi, boleh. Nah, ditambah dengan bihaulihi waku watihi. Insyaallah Bapak sudah hafal mungkin ya. Kalau yang sajadanya ini adalah doa sujud syukur, gitunya, doa sujud syukur. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wasawwarahu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Nah, itu hadis riwayat Imam Muslim. Wa yusannu, disunahkan iksaru doa fi sujud. Nah, ini Pak jawaban yang tadi. Disunahkan memperbanyak doa fi sujudi, dalam kondisi sujud. Apa hadisnya? Li hadisi Muslim, hadis dari Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih ay rahmatihi wa afihi wa huwa sajidun faksiru ad-du'a. Aqrabu, lebih dekat, ma yakunul abdu, yang menjadikan hamba mir rabbihi, dengan Tuhannya, yaitu dengan rahmat dan pengampunannya, wa huwa sajidun, seorang hamba itu sajidun, dalam keadaan sujud. Faksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Nah, jadi boleh Pak berdoa dalam apa? Sujud. Tapi tadi teh kondisi paksiru di sini tentu tidak keluar dari apa? Sunnah-sunnah atau doa-doa yang dicontohkan oleh Rasul. Itu akan lebih indah. Tidak boleh doa. Kalau konteksnya paksiru, kalau menurut apa konteks boleh, mungkin Pak boleh-boleh saja dengan doa lain. Cuma siapa lagi yang akan kita ikuti sunnah itu kalau bukan siapa Pak? Rasul. Jadi kena-kena orang sepinter doa Al-Quran, drek-drek waktu sujud dewa Al-Quran, tidak begitu juga. Intinya tetap itba'us sunnah, mengikuti kesunahan gitu. Nah, itu Pak, karena apa? Konteks sholat itu ya solu kama ra'aitumuni usolli, itu Pak. Nanti ada dalil yang lain gitu ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sholat. Jadi ucapan dan perbuatan tentu harus bersandarkan kepada Rasul. Faksiru ad-du'a, perbanyaklah doa. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah. Fi sujudikum, atau pada sujud kalian gitu. Faqaminun fahaqikun ayustajabalakum, pasti doa tersebut akan dikabul, akan diijabah. Ya seperti doa yang tadi 3 itu sebetulnya sudah mencakup segala kebutuhan Pak. Ya, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha, kan sudah mencakup semua kebutuhan hidup dunia dan akhirat. Kemudian Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma sabit qalbi ala dinika wa ta'atika, itu sudah mencakup semua kebutuhan. Kalau sudah mencakup semua kebutuhan dengan doa tersebut, apalagi yang akan kita tambah?
Itu juga sudah mencakup semua kebutuhan gitu. Nah itu diantaranya Pak. Atau mungkin Bapak mau ditambah dengan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Seyogianya itu dilakukan setelah salat saja gitu. Karena nanti akan ada doa-doa yang dikabul setelah sholat gitu, setelah sholat fardu. Nah itu kaitannya seperti begitu. Jadi ada bacaan-bacaan maksur, ada bacaan-bacaan yang tidak termasuk maksur. Seperti sholawat Pak, kan sholawat menjadi apa? Rukun sholat. Boleh nggak diganti sholawat Ibrahimiyah dengan sholawat Kamilah dalam sholawat dalam sholat? Tentu kan tidak boleh. Kan mutlak harus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Bapak dihilangkan saja itu. Saya udah pintar nih, udah ngaji sekarang. Diganti saja dengan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Boleh tidak Pak? Nah itu ya tidak boleh dong. Ya, tidak boleh diganti dengan apa? Salawat yang lain, mutlak dengan salawat itu. Wa qala al-Baghawi bil Masabih ani syaikhin wa qala Abu Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudihi. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengucapkan di sujudi dalam sujudnya, Allahumma ghfirli dhanbi kullihi dakihi kullihi dakihi wa jillihi awwalihi wa akhirihi wa ala niyatihi wa sirrihi. Itu Pak. Atau yang sudah biasa mungkin Allahumma ghfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu sirrahu wa ala niyatahu. Boleh. Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Kalau kullahu berarti kesananya dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa ala niyatahu wa sirrahu. Tapi jika Bapak mengucapkan Allahumma ghfirli dzambi kullihi, kesananya dakihi. Jadi kalau hi semuanya itu naat man'ut Pak. Kalau hu boleh. Mau yang mana biasanya Pak? Atau tidak apa juga ini? Jadi tidak biasa. Belum biasa. Allahumma ghfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa ala niyatahu wa sirrahu. Boleh Pak ditambah dengan doa itu. Ini doa maksud. Saya mau subhana rabbiyal a'la saja 3 kali. Boleh, nggak hafal. Lebih sederhana gitu Pak, ketimbang nanti mejen di jalan waktu baca doa. Iya gitu. Tapi masalah nanti berarti ilmu kita nggak tingkat sakitu. Gitu boleh saya ditambah dengan doa tersebut. Kalau doa sapu jagat boleh. Doa sapu jagat gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tadi Pak, kalau konteks kedoaan boleh, tidak menjadi masalah. Cuma konteks kemaksurannya Rasulullah tidak melakukan itu di dalam sholat, itu saja. Dulu di SD, ya. Guru, guru itu mengajarkan itu. Ya. Bacaannya. Betul. Ya, tadi kalau konteks kebolehan, faksiru adua, perbanyak doa, boleh, tidak menjadi masalah. Gitu di dalam apa? Sujud. Cuma tadi kalau konteks nyeples kesunahan, Rasulullah tidak melakukan Rabbana atina itu dalam sujud. Dengan apa? Kan nyandarnya kan ke berbagai macam hadis Pak nih. Gitu kan? Kan ini hadisnya dari Siti Aisyah. Ternyata hadis ini tidak ada Rabbana atina fid dunya hasanah di dalam apa? Di dalam sujud. Karena semua bacaan-bacaan itu juga sudah mencakup Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, Bapak sudah tahu ya doa Rabbana atina fid dunya itu kan doa apa Pak? Doa sapu jagat. Kenapa dikatakan doa sapu jagat? Masih ada yang salah di dalam membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu nolong ya Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan Bapak bacanya. Nah, seharusnya baca doa sapu jagat itu jangan begitu Pak.
Baca doa sapu jagat itu Bapak berhenti dulu di dalam kalimat hasanahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sok hoyong naon Bapak didinya kretekeun. Kan urusan dunia. Kan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena Bapak mau sifatna umum. Gitu ya. Yang penting mah kebahagiaan naon lah Gusti Allah mau nya. Gitu ya. Nah, sekarang Bapak kalau ada kebutuhan dunia berhenti dulu pada kalimat di dunia hasanah sok nyungkeun ka Gusti Allah didinya urusan dunia. Nah, itu Pak yang yang tersembunyi kadang-kadang kita tidak tahu dari rahasia sapu jagat. Berhenti dulu di dunia hasanah. Bapak hoyong naon? Hoyong artos, duit, fulus, tidak menjadi masalah. Wafil akhirati hasanah. Sok urusan akhirat Pak, minta dulu di sana berhenti. Nyanu. Kok sempet-sempetnya? Tadi tidak kangen. Ya begitu makin dia. Wakina ada banar itu Pak. Nah, jadi ya ini nih jajah ya gitu ya. Nah, sebagian ulama mengatakan. Jadi kenapa kadang-kadang kita tidak bagja-bagja urusan dunia dan urusan akhirat? Ya dipintanya secara apa? Secara umum. Coba dong kali-kali mah khususkan gitu kan. Nah itu kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Sok liren heula didinya ngadoa heula, sungkeun heula ka Gusti Allah. Urusan apa? Urusan doa. Nah itu Pak. Nah, jadi begitu Pak ya. Allahumma gfirli dzanbi kullahu dzikau wa jillahu awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha faqadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firas tamisathu fawaqa'tu yadayya ala batni qadamai wa huwa fil masjid wa huwa mansubatani wa yaqul Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'a 'alaika anta kama asnaitu 'ala nafsika. Nah itu. Jadi pada suatu saat nih Aisyah ini mencari Rasulullah. Gitu ya, kehilangan Rasul di bersamanya, tidur bersamanya. Pas bangun ternyata melihat Rasulullah itu dalam keadaan sedang sujud. Yang dibaca beliau adalah Allahumma inni a'udzubika biridhoka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu biridhoka dengan ridhomu min sakhatika dari bendukmu gitu ya, dari murkamu, wa bimu'afatika min uqubatika dan pemaafanmu dari siksamu, wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu minka darimu, la uhsi sanaan yang tidak terbatas segala pujian alaika bagimu, anta kama asnaitu ala nafsika sebagaimana engkau telah memuji ala nafsika terhadap dirimu. Nah itu Pak kaitannya dengan apa? Dengan doa. Gak ada yang apa juga Pak ya? Sudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya karena dengan berbagai macam dalil yang disuguhkan ya nggak hafal itu saja gitu Pak, tidak menjadi mas. Wa yusannu fatha ainaihi halatas sujud. Dan disunahkan tatkala sujud membuka dua kelopak mata. Jadi waktu sujud jangan merem Pak. Ya, wa yusannu disunahkan fathu ainaihi membuka kedua kelopak mata halatas sujud dalam keadaan sujud. Nah itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi jangan merem Pak waktu sujud. Masih ada yang merem? Gitu. Ya saya juga merem nih. Kenapa saya merem? Kena cengkat sok lieur. Beda lagi yang latnya itu apa ya?
Kan ada. Saya bukan tidak mau menutup tidak mau membuka mata. Masalahnya tadi waktu mau duduk dalam di antara dua sujud atau pas mau berdiri, kondisi saya kurang darah, penginten Pak. Kalau dipejamkan itu memang kondisi duduk akan stabil, kondisi berdiri akan stabil. Nah, beda elatnya karena ada penyakit. Berarti jika Bapak lalieur tos sujud gitu dengan menutup mata, dengan membuka mata, ya itu ada masalah di kesehatan kita. Perasaan kalau menutup mata itu Perasaan. Iya, memang ibadah itu jangan terlalu gitu. Jangan terlalu perasaan juga. Palebah dirasa-rasa ngeunah cek urang gitu Pak ya. Nah itu. Nah sekarang yusanu disunnahkan membuka. Nah, mungkin ada ahli nanti Pak sebagai dokter mungkin Pak ya, ahli saraf mungkin boleh nanti ditanyakan apa sih hikmah. Ada ahlinya baca itu. Kalau kita sujud sholat sambil merem itu cepat kataraknya itu. Cepat apa? Katarak. Sekarat. Katarak. Oh, cepat katarak. Ya itu kalau buka itu kataraknya akan terhindari. Nah, itu ternyata dari apa? Dari medis mungkin ya. Iya. Nah, jadi tidak semata-mata Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi karena ada medis kesehatan juga. Nah itu. Wa yusanu disunahkan fathu ainaihi, membuka kedua matanya halata sujud, dalam keadaan sujud. Jadi kalau dirasa-rasa pingin husu, merem, kira-kira dengan merem Bapak husu enggak? Selalu Nggak selalu. Nah itu kaitannya apa? Intinya apa? Kesunahannya itu ya. Jadi intinya kesunahannya. Intinya sudah Pak. Al-ashiru yang ke-10 at-tumaninatu fihi, tumaninah di dalam sujud, atau as-sujudu sujud. Wa hadhihi ihdai syurutis sujudi sab'ah allati satati fi kalamil musannif. Ini tentu merupakan salah satu syarat-syarat dari sujud, 7 anggota sujud yang akan dibahas nanti pada ucapan musannif. Jadi nanti akan dibahas tentang salah satu syarat sujud, yaitu sujud itu harus menetap 7 anggota badan yang nanti akan dijelaskan oleh musannif. Nah, sudah disampaikan Pak sebetulnya dan nanti juga akan dibahas, disampaikan saja dulu 7 anggota badan yang harus menetap di dalam sujud. Satu apa Pak? Kening gitu. Kemudian kedua telapak tangan kanan, ketiga telapak tangan kiri. 3. Kemudian lutut kanan, lutut kiri, berapa? 5 ya. Kemudian jari-jari telapak kaki, jari-jari telapak kaki kanan dan jari-jari telapak kaki kiri. Nah jumlahnya berapa? 7 gitu ya. Nah itu anggota sujud. Berarti jika salah satu anggota sujud itu tidak menetap pada tempatnya, berarti tidak disebut sujud. Awas, hati-hati Pak. Karena kenapa? Masih ada yang sujud tangannya dikepulkan gitu. Ya, ada yang sujud tangannya begini Pak. Jadi bukan ya bukan telapak jari, masih ada. Nah tung nateker salat tinggalian batur sujud kumaha pusap gitu Pak. Nah itu ya tentu. Nah jadi kening, 2 telapak tangan, lutut, kemudian jari-jari telapak kaki ya. Jadi memang jari-jari telapak kaki harus begini Pak ya. Gitu. Kiblat semuanya. Ya tentu semuanya ruas-ruas ini menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi Pak bukan gininya. Gitu kan? Ya kini makan jari-jari gitu. Ini kan bahasanya di sini telapak kaki. Berarti telapak jari-jari, bagi telapaknya kan harus begini, ditekuk Pak. Itu yang gini. Nah, bagaimana yang gini? Eta teh nah hate apaleun atawa nyerieun.
gitu. Jadi kita husnudon saja, pengen lagi sakit Pak lah. Gitu ya. Nah itu kalau di luar itu tidak sakit ya tentu itu menjadi apa? 7 anggota sujud. Nah itu konteksnya harus tumanina. Nah itu kalau apa? Kalau hidung, hidung tidak termasuk dari anggota sujud. Jadi tidak mesti hidung apa Pak? Nempel ke lantai, tidak. Nah, kalaupun toh nempel, tidak menjadi masalah. Kalau yang pesek Pak susah Pak. Kan ini keburuk lain nih Ya, jadi posisi hidung tidak apa nempel, mau nempel juga boleh, tidak pun juga boleh, tidak menjadi masalah. Ainu mancung mah pasti kena. Gitu. Nah itu yang jadi kening, yang menjadi apa-apa, yang menjadi rukun anggota sujudnya. Kan kadang-kadang kalau hidungnya nggak nempel, kalau hidungnya nggak nempel kan, yang ininya kan jadi sebelah sini. Ini termasuk kening di sini. Ya. Kan kadang-kadang kalau orang sujud hidungnya nggak nempel, jadi kayak nungging gitu ya. Contoh Pak Sudi nungging. Betul. Ya ini apa? Ini. Nah itu nanti akan dibahas Pak, di dalam sujud itu ada mulhumi, ada mulhuwi. Ada mulhuwi itu jangan terlalu turun sehingga ya ada mulhuwi itu jangan ulah nongeng teing gitu Pak ya. Jangan terlalu nungging. Berarti kan kalau posisi ta'ar ini kan pasti nungging gitu Pak ya. Makanya kondisinya kena ada mulhuwi, minimal tadi Pak hidung sedikit ada hantaran kena ke lantai sehingga menghindari dari ketidakadanya turun di dalam sujud. Salah satu fungsi peci itu di situ. Jadi orang tidak akan, dia kan ada batasannya. Ya itu pertanyaan Bapak mungkin. Gimana kalau ada kain yang menghalang? Ya itu nanti akan dibahas juga sebetulnya nanti waktu sujud itu jangan ada sesuatu yang menghalangi kening kenanya ke mana? Ke tempat sujud. Makanya ya peci jangan jangan menghalangi, jangan gini. Waktu sholat itu jadi kaitannya dengan ya satu dengan rambut jangan menghalangi kening untuk sujud. Sorban, bagaimana kalau sorban juga jangan, terkecuali kalau sorbannya diamparkan tidak menjadi masalah. Ya. Justru yang jadi masalah itu tatkala sorban Pak? Iya, tatkala dipakai kemudian waktu sujud menghalangi, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau sorbannya dipakai hamparan untuk untuk tempat sujud ya tidak menjadi masalah. Gitu. Nah itu kaitannya nanti tempat sujud. Nah tentu nanti juga kan tidak boleh sujud ke tempat yang lebih tinggi dan tidak boleh sujud ke tempat yang lebih rendah. Itu kan sudah dibahas kan hal-hal yang memakruhkan sholat. Di antaranya adalah sujud ke tempat yang lebih rendah berarti bakal nongeng Pak. Ya kaditu nanti suruk gitu. Kemudian tidak boleh sujud ke tempat yang lebih tinggi. Jadi kenapa Pak Imaran itu lebih tinggi dari tempat sholat makmum menjadi makruh? Karena itu tidak boleh sujud ke tempat yang lebih rendah dan ke tempat yang lebih tinggi. Nah itu diantaranya. Tentu yang tidak hamparan dengan dengan imbit. Itu kaitannya dengan anggota sujud. Bisa dipahami Pak? Ada mungkin yang lain? Ya. Bagus, jawab pertanyaan kemarin. Oh, pertanyaan yang kemarin Pak ya. Pak Abdul Hakim masih ingat. Ya. Kaitannya dengan kemarin sebetulnya memang harus membahas satu pasal juga Pak. Gitu ya. Ini harus membahas satu pasal juga sebetulnya menjawab yang kemarin gitu ya. Yaitu pasal sebab-sebab sujud sahwi. Itu halaman selanjutnya. Jadi kita ngaclok dulu tapi nanti kita balik lagi Pak ya. Gitu. Sebab-sebab sujud sahwi itu arbaatun, ada 3. Jadi ada sujud syukur, arbaatun, ada 4 ya. Sujud itu satu, ada sujud syukur, kemudian ada sujud tilawah, kemudian ada sujud sahwi.
Kalau sujud syukur dengan sujud tilawah bacaannya hampir sama yang tadi Pak ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kalau sujud sahwi bacaannya adalah subhanalladzi la yanamu wala yasru. Itu bacaannya apa ya? Subhanalladzi la yanamu wala yasru. Subhana maha suci Allah, alladzi la yasru yang tidak lupa, wala yanamu juga tidak tidur. Itu bacaan sujud sahwi. Ya, nah yang dibahas adalah sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Al-awalu, pertama apa? Tarku ba'di min ab'adis salat, meninggalkan sebagian dari ab'ad salat, au ba'dal ba'di, atau satu bagian terhadap bagian yang lain. Jika itu tertinggal di dalam salat, yaitu sunat ab'ad, maka menjadi sebab seseorang melakukan sujud sahwi. Ada berapa Pak sunat ab'ad? Sunat ab'ad itu ada 7. 1. Tasyahud awal. 2. Qu'uduhu, duduk pada tasyahud awal. Jadi jika seorang tertinggal, kan tertinggalnya itu bukan sengaja. Karena apa Pak? Karena lupa gitu. Masalahnya ini nih, lupa gitu. Kemudian as-salatu ala nabi bihi, membaca sholawat pada tasyahud. Wassalatu alal ali fit tasyahudil akhir, dan membaca sholawat kepada keluarga Rasul fit tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir. Itu sunat ab'ad gitu. Wal kunut, dan kunut. Wa qiyamuhu, dan berdiri pada waktu kunut. Ke-6 gitu ya. Kemudian ke-7 assalamu wassalamu ala nabi wa ali washabi fihi, mengucapkan apa? Salawat wassalam, mengucapkan salam ala nabi, kepada nabi, wa alihi, dan keluarganya, washabi, dan para sahabatnya, fihi, di dalam apa? Membaca doa kunut. Itu jika tertinggal sunat ab'ad yang menjadikan sebab seseorang apa? Melakukan sujud sahwi. Itu pertama. Jadi meninggalkan apa Pak? Sesuatu kaitannya dengan ab'ad salat. Au taroka ba'don minal ba'dil wahid, atau ya meninggalkan satu bagian terhadap bagian yang lain. Katarkil kalimati minal kunut allati sabata anin nabi. Tuh, di sini juga disebutkan gitu. Malah meninggalkan kalimat dari kunut yang sudah ditetapkan oleh nabi, disebutnya ba'dul badi, itu menjadi sebab seseorang adalah sujud sahwi. Wa kadza ibdalu harfin bi akhar, ataupun mengganti satu bagian huruf dengan huruf yang lain. Amatarkul fa'i, apakah dia meninggalkan huruf fa dari kalimat fa innaka taqdi awal wawi, atau waw wa innahu la yadil. Bacaan itu Pak ya, fa innaka taqdi. Itu diganti fa-nya oleh waw. Itu ba'dal ba'di menurut sebagian pendapat para ulama gitunya. Tapi ada juga yang mengatakan falai sujuda li tarkiha. Ini menjadi khilaf. Tentu tidak melakukan apa? Sujud sahwi juga jika memang konteksnya terhadap mengganti mengganti bacaan kalimat huruf yang diganti, lil khilafi fi dzalika. Jadi itu masalahnya ada khilaf. Itu kaitannya dengan ba'dul ba'di. Tapi kalau kaitannya dengan tarku ba'di, meninggalkan satu bagian wahidan yaqinan walau amdan. Nah, ini Pak masalahnya. Kan tadi kunut ini termasuk sunat apa Pak? Sunat ab'ad. Yakinan tidak kunut itu.
Yang Bapak lakukan setiap hari itu apa? Yakinan kunut itu termasuk sunat apa? Sunat abdan, gitu ya. Kemudian walau amdan, meskipun itu ditinggalkan secara sengaja, maka harus menambah dengan sujud sahwi. Bisa dipahami, Pak? Ya, Bapak kan selama ini kunut. Yakinan tidak? Kemudian kan Bapak bermakmum ditinggalkan secara sengaja kan? Karena mengikuti siapa? Ya itu jadi masalah sebetulnya, Bapak. Kita bermakmum kepada orang yang tidak. Itu solusinya. Solusinya imam yang harus tahu, dia kasih waktu bahwasanya makmum ini adalah Bukan solusi akhir, kan kita sudah ikut seperti itu. ya. Ada pendapat mengatakan solusi terakhir kita sujud sahwi. Iya. Ya, jadi Iya. dia sujud sendiri. Iya. Terakhir. Sejujurnya kita makmum sendiri apa? Sujud sahwi. Tapi pertanyaan, apa sujud sahwi itu sedang dalam sholat atau boleh buat sholat? Ya. Dijelaskan. Betul. Maksudnya ya sujud sahwi. Ada sujud sahwi yang sebelum salam dan ada sujud sahwi setelah salam. Ya betul. Sebagian ulama ini kan zawaid, Pak. Zawaid itu apa? Tambahan-tambahan dari ketinggalan rukun. Makanya seyogianya sujud sahwi ini dilakukan setelah apa? Setelah salam, karena adalah zawaid. Gitu. Memang ikhtilaf juga di kalangan para ulama. Setelah salam. Iya, karena adalah zawaid. Zawaid itu apa? Penambahan tadi nanti rukun itu. Ada juga yang mengatakan, lah tidak, ini kan kesempurnaan di dalam apa? Sholat, karena tertinggal rukun. Makanya sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam. Ya, ada dua pendapat ya. Ya. Kalau lihat konteks tadi kan berarti harus di dalam sholat karena kan bagian daripada ketinggalan rukun. Ya, betul. Berarti logika berarti harus dalam sholat. Betul. Dan pendapat lain mengatakan setelah salam. Ya, setelah salam. Nah itu. Memang ini khilaf. Kita mau ngambil yang mana? Nah, Ustadz yang mana nih? Boleh. Mana Gitu Ustadz ya. nih? Yang mana? Ya sangatnya jelas nih kan gitu. Gitu ya. Itu kaitannya dengan apa? Dengan melakukan apa? Sujud sahwi. Ya, tentu konteksnya adalah karena ini adalah zawaid. Zawaid itu apa, Pak? Ya, penambahan karena apa? Khilaf. Masalah nama karena hilaf. Ya mas ada silap dan tidak urut dia. Iya, itu masalahnya kan amdan ngahaja. Gitu. Berarti konteksnya zawaid, maka dilakukannya setelah salam. Ya, masalahnya kan ini yakinan. Itu kan menjadi masalahnya. Gitu kan, kalau Bapak yakinan tentu tidak akan meninggalkan pun pasti kunut, kan tidak akan sujud apa? Tidak akan sujud sahwi. Karena kenapa? Tidak ada yang menjadi sebab Bapak melakukan sujud sahwi. Nah ini masalahnya sunat apa? Abad. Jadi gimana? Bingung? Jangan bingung, Pak. Lakukanlah kadar dengan keilmuan. Itu berlaku untuk kunut saja atau termasuk yang lain juga yang lain? Nah ini baru satu, Pak. Kan menjadi sebab sujud sahwi itu ada 4 kan. Nah ini baru satu dulu lah, gitu ya. Satu dulu, yaitu apa? Meninggalkan bagian dari bagian-bagian yang sifatnya kesunahan abad. Sunat abad itu ada berapa? Ada 7, diantaranya adalah kunut. Gitu. Ya, termasuk yang lain, yang 7 tadi disebutkan. Duduk tasyahud, kemudian tasyahudnya, kemudian duduknya, kemudian membaca sholawat ala nabi pihi pada tasyahud awal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala al. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cukup sampai sana kalau tasyahud akhir. Berarti jika tasyahud awal Bapak tidak mengucapkan sholawat ke atas Nabi, bagaimana? Sok leuwih wae di tasyahud awal teh. Karena Bapak pakai wali juga ya. Nah, ya tidak mengapa, yang penting mah harus membaca apa? Sholawat. Kalau tidak membaca sholawat pada tasyahud awal ke atas Nabi, maka menjadi sebab seseorang melakukan sujud sahwi. Sholawatnya penuh.
Salawatnya cukup, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, cukup. Kalaupun toh mau dipenuhkan dan disempurnakan, ya tidak mengapa. Ya, bukan tidak mengapa, tidak menjadi sebab Bapak melakukan sujud sahwi. Kenlah masalah sempurna dan itunya apa ya? Dan ini sebab melakukan sujud sahwinya itu. Ini konteksnya. Kalau yang lain itu kan masalah hukum, tapi kalau bunut ini karena hilafiah kan gitu ya. Ada yang bunut, ada yang enggak. Tapi kalau yang lain kan sama. Ya betul. Nah ini yang ya konteks hilafiah memang betul, tapi kan apakah satu tadi yakinan secara yakin kunut itu merupakan satu kesunahan di dalam abad? Jika memang tertinggal itu, maka konteksnya adalah menjadi sebab seseorang melakukan sujud sahwi. Nah itu juga Pak ya. Kenapa? Jadi bingung juga ya. Subhanallah. Ya silakan nanti dicari mungkin pendapat yang lain Pak lah. Pendapat apakah memang saya mesti sujud sahwi ataupun tidak ikut? Ya udah ikuti saja lah imam artinya gini, secara ibadah itu adalah satu ketetapan gitu ya. Tapi ini masalahnya kan di luar itu, konteksnya kan di luar itu. Ya, betul. Meyakinkan itu kan di luar ibadah kan. Ini yang perlu kearifan kita. Betul. Kalau dalam konteks ibadah ya sudah jelas, tentunya jelas. Ini masalah nanti pasti muncul di luar konteks kita. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Di sisi lain Pak Bagus, keterangan ada mengatakan bahwa kita mengikuti imam. Kan gitu ada keterangan. Jadi apa yang buat kita ikuti, kita sudah bermakmum kan gitu. Kalau kita ini berarti kita memutuskan hubungan imam kan gitu. Ya. Imam nggak kunut kita nggak kunut. Ya. Imam kunut kita kunut kan gitu. Bagus ya. Itu benar. Nah, tadi itu Pak ya. Jadi sekali lagi, ini adalah yang menjadikan sebab seseorang melakukan sujud sahwi karena ketinggalan kesunahan yang sifatnya sunat abad. Atau gimana Pak nih, udah jamnya semuanya atau nanti Habis depan. habis depan saja Pak ya. Berarti satu kan? Ya, masih punya hutang dulu. Masih ada. Nah itu ya. Bukan utang Pak. Itu mungkin banyak kajian. Ya seyogianya kan kalau kita melakukan satu amal ibadah kemudian berlandaskan kepada satu keilmuan dan menyanadkan diri, insya Allah apapun yang kita lakukan bersandarkan sanad keilmuan akan menjadi lebih utama dibanding dengan apa melakukan satu amal ibadah tidak bersanadkan keilmuan. Nah itu mungkin salah. Jadi jawab wakil ketua DKM. ya. Gimana Ustaz, gimana? Oh, malah nah itu. Jadi memang ya jadi masalah juga kepada orang yang mempunyai konteks memang betul-betul yakinan gitu. Dan seyogianya ya seperti begitu, apalah akan sulit. Sebetulnya mah tidak akan sulit. Lakukanlah sesuatu itu berdasarkan dengan ilmu, mudah menjadi amalia ibadah yang besar sebetulnya. Jadi memang di sini Pak nanti akan dibahas dengan komi utugian radikalisme di dalam ibadah. Itu Syekh Nawawi sudah mengatakan, disebutnya dengan syubul iman. Nah, itu Pak, insya Allah ya cukup. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Alhamdulillah.